ada dua tempat wisata yang banyak sekali diomongin orang. Ke Gang Kutai 1, rumahnya Pak Jokowi. Ramai sekali dikunjungi oleh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, waktu lebaran kemarin liburannya kemana? Jadi ada beberapa destinasi wisata memang selama liburan lebaran itu selalu penuh kalau di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol. Itu destinasi wisata yang penuh-penuh tuh. Biasanya setelah maaf-maafan terus bareng-bareng pergi ke tempat-tempat wisata itu. Tapi teman-teman, di lebaran kali ini ada dua tempat wisata yang banyak sekali diomongin orang. Bukan Kuta Bali, bukan Tanah Lot di Bali, bukan Danau Toba, ya, bukan Keraton Jogja, tapi sudah mendekati Keraton Jogja. Sekitar 1,5 sampai 2 jaman dari Keraton Jogja ke Gang Kutai 1, rumahnya Pak Jokowi. Ramai sekali dikunjungi oleh warga. Masa saya bilang wisatawan ya? Bukan. Jadi Pak Jokowi saking diterimanya oleh rakyat dan saking terbukanya rumahnya untuk rakyat, dan bila ada dirinya, dia pasti akan keluar menyapa rakyat. Akhirnya banyak banget warga yang datang silaturahim ke rumah Pak Jokowi. Dan ini diperbincangkan karena kenapa? Usai Pak Jokowi menjadi presiden, rumahnya memang kerap dikunjungi oleh warga. Mereka ingin secara langsung mendapatkan keramahan dari sosok presiden ke-7 yang memang harus kita akui badannya, tubuhnya, raganya itu memang ada di tengah-tengah rakyat. Di channel YouTube saya yang bicara dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang harus berjuang hidup di jalanan, jual kerupuk, jual jamu, jual kelontong, jual bakso, jual bakwan Malang, jual, kenapa makin lama makin lapar ya, karena makanan-makanan. Terus ada bubur kacang ijo, jual kopi keliling. Saya tanya, apa harapannya kira-kira buat Pak Prabowo? Tahu nggak jawabannya apa? Saksikan terus Satgas Kritik, tulis jawabannya di bawah ini. Tahu nggak jawabannya waktu saya tanya, apa harapan buat Pak Prabowo? Dia bilang mudah-mudahan Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Artinya apa? Kita nggak bisa memungkiri bahwa rakyat memang mengakui bahwa sosok Jokowi itu ya memang ada di tengah mereka. Dan perlahan-perlahan Pak Prabowo nampaknya mengikuti hal itu. Dia berusaha meluangkan waktu bertemu langsung dengan rakyat. Pada saat banjir misalnya, Pak Prabowo langsung turun ketemu para korban banjir. Bicara, ngobrol-ngobrol. Pada saat melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah juga beliau melakukan itu. Jadi kalau kemudian rumahnya Pak Jokowi dijadikan destinasi wisata, ya menurut saya nggak berlebihan, biasa aja. Dan saya yakin sebetulnya kalau Ibu Mega atau Pak SBY juga mempersilahkan warga untuk hadir datang ke rumahnya, saya yakin warga juga akan datang. Yakin saya. Apalagi kalau paket lengkap, misalnya Pak Jokowi ada Mas Gibran, Mas Kaisang, ya itu kan paket lengkap tuh, ada semua gitu maksudnya. Ini tentang perilaku aja, Pak Jokowi emang seringnya begitu. Dan warga menyambut baik, akhirnya pada datang deh. Destinasi wisata yang kedua, yang tidak disangka-sangka, muncul pemberitaannya. Setiap kali ada libur panjang adalah IKN, Ibu Kota Negara yang namanya Nusantara. Jadi tidak benar desas-desus yang dinyatakan oleh beberapa orang yang mengatakan IKN itu bukan lagi Ibu Kota Nusantara, bukan lagi Ibu Kota Negara, tapi Ibu Kota Nyerah. Salah banget. Jadi IKN itu adalah tetap Ibu Kota Negara yang ingin dikunjungi. Jadi bukan Ibu Kota Nyerah, teman-teman. Dan pada saat liburan kemarin kembali dibanjiri oleh wisatawan dari mana-mana. Dari mana-mana. Sebelumnya kan ada yang bilang bahwa wah IKN ini sekarang penghuninya ada jangkrik, soang, tikus. Nah ini enggak. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak rela bahwa IKN ini terbengkalai. Tinggal sekarang kita tentukan saja IKN ini tujuannya apa ujungnya. Mau tetap jadi ibu kota atau jadi destinasi wisata. Apapun itu. Yang jelas sudah banyak investasi keluar di sana. Dan sudah banyak biaya-biaya operasional yang hadir di sana. Tapi memang dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini harus diputuskan. Kalau memang jadi destinasi, ya nggak apa-apa. Tetapkan tarif aja. Datang ke misalnya kunjungan ke Istana Negara di IKN. Datang. Nanti kan ada guide-nya tuh biasanya. Di sebelah kanan adalah apa? Di sebelah kiri adalah apa? Jadi gitu teman-teman ya. Dan destinasi wisata ini menurut saya menjadi
hal baik ya untuk membantu negara juga. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke daerah-daerah, berkunjung ke tempat-tempat wisata, yang pertama harus dilakukan itu adalah dijaga tempat wisatanya, dan yang kedua teman-teman secara tidak langsung memang mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia. Misalnya liburan kemarin bagus tuh, datang perjalanan kunjungi daerah-daerah wisata di dalam negeri. Jadi jangan keluar negeri dulu, biar uangnya berputar dulu di Indonesia. Kalau luar negeri nguntungin negara lain, ada macam-macam deh. Waduh, keren banget. Jadi teman-teman, kemarin udah bener kalau kita jalan-jalan di destinasi wisata dalam negeri. Masih banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi di dalam negeri. Banyak banget. Ya udah, gitu jadi teman-teman ya. Jadi selamat buat Pak Jokowi, makin dekat kelihatannya dengan rakyat, makin sering dikunjungi. Terima kasih juga Pak Prabowo, kemarin selama Lebaran melakukan gebrakan-gebrakan yang bagus sekali, termasuk Mas Didit ya, yang keliling-keliling menyapa, melakukan diplomasi politik supaya adem. Banyak hal lah, Pak Prabowo juga kemarin ngobrol-ngobrol dengan para pemret, semua hal nampaknya mendukung bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Satu hal yang memang tidak mengenakan setelah Lebaran itu kekalahan Liverpool dari Fulham lah. Itu nggak enak banget sih. Tapi ya mau gimana lagi, namanya sepak bola. Tapi kita dapat sebuah berita bahagia kemarin. Timnas sepak bola Indonesia U17 lolos langsung ke Piala Dunia U17. Karena berhasil menjadi peringkat pertama di group stage. Ya, mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan mengalahkan Yaman 4-1. Langsung lolos ke Piala Dunia U17. Jadi luar biasa. Dan Nova Arianto sang pelatih adalah pelatih Indonesia pertama yang meloloskan tim nasional ke Piala Dunia melalui jalur penyisihan grup. Kalau nggak salah nggak ada naturalisasi. Jadi artinya kalau kita mau mencoba dan kita semangat, kita bisa. Baik teman-teman semua, jadi itulah Satgas Kritik hari ini. Yang masih ada kesempatan liburan lah sebelum liburan itu dilarang. Terima kasih teman-teman. Saya Henry Satrio hanya di Satgas Kritik jam 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ya sampai selesai nontonnya maksudnya. Kalau belum selesai jangan. Jadi biasakan nonton sampai selesai. Karena terakhir-terakhir biasanya seru. Ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.